Halo, balik lagi dengan aku Diva dari Ecotourism Bali dan di episode Ipawayor kali ini aku udah bersama Pak Komang dari Maludong Community. Halo, apa kabar Pak Komang? Baik, Diva. Oke, Pak Komang, eee, nggak sibuk gimana-gimana kan nih Pak? Lagi bulan ini lagi santai atau ada sibuk apa nih? Sebenarnya mau santai, maunya santai. Terus datengin tim Ecotourism Bali ya? Maunya santai sih, eee, memang sebelumnya kegiatan-kegiatan kami dari 3 4 bulan yang lalu sudah padat sekali dan selalu, eee, berbicara tentang persoalan masalah kegiatan kami, masalah sampah yang ada terutama ada yang di Denpasar. Oke. Kalau gitu Pak, boleh diceritain sedikit nggak sebenarnya Maludong Community itu apa sih? Gitu. Karena kalau misalkan aku boleh jujur ya, dari Pantai Sanur, Kuta, sampai ke jauh Jimbaran gitu, aku suka ngeliat, logonya Maludong itu. Sebenarnya, Sebenarnya komunitas Maludong itu awalnya adalah komunitas yang lebih banyak di dalam lingkungan edukasi, oke, ya. Karena di sana kami melihat persoalan awalnya, belum terbangun, belum teredukasinya masyarakat terutama generasi ini tentang persoalan masalah lingkungan ini, khususnya masalah sampah. Mereka belum mengerti, belum paham, dan tidak melakukan. Tuh. mmm, Dan apa yang kami lakukan ingin juga artinya membantu ya, mhm. membantu di dalam penyelesaian persoalan ini. Nah, sedangkan saya ini bukan orang lingkungan. Oh ya? Ya, saya ini orang pariwisata. Background saya orang hotel manajemen. Oke. Nah, pasti ada kaitannya mengapa kami ingin juga menyelesaikan persoalan ini ya. Karena ada hubungan kalau persoalan lingkungan tidak diselesaikan akan berdampak ke pariwisata itu. Karena yang dijual Bali itu juga masalah lingkungan, Betul masalah alam, betul, karena kan orang ke Bali, oh karena lingkungannya cantik nih, mantil, udah ya. tuh. Oke, lanjut Pak. Dan akhirnya kami di tahun 2009 itu, sebenarnya sebelum itu kami sudah ada kegiatan kecil-kecil dari lingkungan kecil juga, dari lingkungan sekitar ini. Akhirnya sampai sekarang pengaruhnya kami sedikit meluas itu, karena keseriusan kami, karena kami hadir memang untuk serius untuk membantu ya, di dalam penyelesaian persoalan ini. Kami datang ke sekolah-sekolah, Itu melakukan edukasi ya? ya edukasi, ada aksinya. Aksinya seperti apa tuh Pak, boleh diceritakan? Ya mungkin aksinya bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan kami, ya clean up, ada di sungai, ada di pantai, ada di lingkungan pura. Hampir semua lingkungan yang mempunyai persoalan yang sama, masalah sampah itu. Oke, berarti clean up-nya nggak cuma di pantai tapi juga di Lidah. Karena kan Sutra konsepnya Maludong itu adalah konsep Niagara Gunung gitu. konsep Dul apa? Segara gunung gitu, Sedagu kalau kami bilang ada Niagara Gunung gitu, bahwa persoalan masalah pesisir pantai tidak bisa juga selesaikan tanpa menyelesaikan sumbernya gunung itu. mmm, Karena sebagian persoalan sampah itu kan datang dari beberapa sungai, karena perilaku masyarakatnya yang selalu sungai dipakai untuk transportasi masalah sampahnya. oke, Nah, harus kami selesaikan juga di sana. betul. Nah, bagaimana menyelesaikan harus ada edukasi juga. Mengapa mereka membuang ke sini, apa persoalannya, yang itu kami harus selesaikan semua. Bukan menyelesaikan cuma clean up aja, persoalannya juga. Dan kami ingin menyelesaikan persoalan itu juga. Mengapa kami menyelesaikan itu bersama-sama.
bukan ngojok-ngojok datang membersihkan, bukan itu. Oke, berarti istilahnya sampai ke akar-akarnya ya? Iya, kami mau membersihkan sekarang dan tidak ada di kemudian hari juga sampahnya itu. Nah, di sana kami akan mendengar persoalannya, mengapa mereka sampai sana, apakah mereka tidak punya tempat selain di sana. Kami akan berusaha untuk membantu tempatnya itu. Setelah ada tempatnya itu akan diproses ke mana, apakah akan dipindah-pindahkan lagi, semuanya. Itu yang kami sebut adalah penyelesaian persoalan sampah dari hulu sampai hilir. Oke, dari hulu ke hilir. Oke, kalau gitu Pak, tadi kan ada program, edukasi sama clean up ya. Selain itu apakah ada, program atau kegiatan lain lagi yang dilakukan sama Maludong demi memberantas masalah ini? Kalau kami kan lebih banyak membangun perilaku mental ini itu. Oke, Awalnya manusia mentalnya harus dibangun itu. betul. Kalau tidak dibangun, rasanya persoalan masalah sampah itu tidak akan selesai itu. Matanya belum terbuka, telinganya belum terbuka, bagaimana akan menyelesaikan persoalan ini? Bangunlah mereka. Setelah bangun, edukasilah mereka. Setelah itu, ayo kita ajak bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini itu. Saya selalu menyampaikan persoalan sampah ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan kami cuma komunitas kecil ya itu. Dan kami memang di sini kami dilihat adalah keseriusan kami untuk menyelesaikan persoalan ini menjadi besar jadinya. Dan konsistennya kami. Oke, itu kalau boleh tahu komunitasnya udah sampai mana aja tuh Pak di Bali? Nah, kalau ngomong perjalanan besarnya komunitas komunitas kami memang dari lingkungan Denpasar. Oke. Tepatnya kami orang Tapak Gangsul dibilang, Banjar yang anggap dah Banjar yang tertua di Bali ya. Nah, karena kota Denpasarnya kan ada di sini dulu. Oke, Ya di sekitar sini ada Gajah Mada ini. betul betul. Dan kami memulainya dari kota kota kami itu. Di Denpasar ya, yang Di pasti ya? Denpasar. Kami mengajak teman-teman yang sama keinginan yang sama untuk menyelesaikan ini. Terus menyebar, nyebar. Nah, di dalam proses penyebaran itu kami bisa melihat sebenarnya dari mana memulainya ini. Memulainya ini adalah bagusnya dari sekolah. Oke, dari yang masih kecil-kecil ya? Masih kertas putih yang harus diisi dengan yang baik-baik. Nah, sebenarnya bukan edukasi ini bisa dilakukan di mana-mana sebenarnya selain sekolah, tetapi karena mereka berkumpul di sekolah, bagusnya ditambah pelajaran kurikulum masalah Mmm. masalah lingkungan ini. Ini yang saya tidak lihat. Nah, dan saya tidak melihat apakah bisa konsisten edukasinya dari taraf yang paling bawah, dari TK atau dari PAUD sampai SMA. Sebenarnya kalau membicarakan persoalan sampah ini betul serius kita lakukan dari edukasi ini, sebenarnya 15 tahun sebenarnya sudah selesai. Oh ya? Ya, sebenarnya Realitanya 15 tahun dah sebenarnya. Nah, 15 tahun itu diperlukan memang kerjasama kita bersama-sama, terutama pemerintah, dimulai dengan generasi yang baru ini. yes, berarti menggandeng, stakeholder lainnya untuk Pasti itu kan sekolah punyanya pemerintah. Nah, coba di sekolah diseriuskan ada aturan, ada, edukasi yang bagus, bagaimana dalam step yang pertama dilakukan dengan anak yang paling banyak belajar atau bermain tentang persoalan sampah. Semakin naik tingkatnya mereka tambah ilmunya bagaimana memanfaatkan sampah. oke, Terus naik misalnya di SMA sudah mulai pengurangan sampah. Nah, yang ini yang saya belum lihat. yes, memang Iya, belum saya lihat. SMA masih sama membuang sampah aja ndak bisa.
Belum Ya, bisa membedakan mana sampah residu. belum, sebenarnya kan ilmu SMA itu sudah selesai di dalam pemilahan itu. Nah, apa yang terjadi artinya di step ini mereka nggak dapat ilmu itu. Ais Iya, coba betul-betul serius. Nah, mengapa kami masuk di sana, di sekolah itu pengawasan kami tambah lagi bahwa memang kurang pengawasan dari guru itu, kita tambah bahwa pengawasan itu bisa dari anak-anak itu sendiri. Ya, tambah, bentuk sanksinya yang betul-betul, mendidik ya mhm. sanksinya. Ini yang kurang. Kemarin kami ada di SD 7 Kesiman, kami support lagi rompinya, kami tambah ilmunya, mana yang disebut sampah organik, mana anorganik. Jangan cuma organik, tetapi macam organiknya apa, Oke. residunya apa, daur ulangnya apa, B3-nya apa. Mereka belum paham. Kadang-kadang guru pun belum paham. Bagaimana akan menyampaikan ke guru, ke anak-anak, gurunya aja belum paham tentang ini. Saya bingung juga mengapa saya sampaikan bahwa kalau tidak serius dilakukan bersama-sama dari pendidikan ini, sampai kiamat tidak bisa selesai persoalan ini. Berarti kalau ngomongin harapan nih, Pak, sebenarnya masalah sampah ini mungkin nggak sih untuk selesai gitu? Mungkin apapun bisa kita selesaikan, pertama keseriusan kita bersama-sama tanpa kepentingan. Oke oke. Tanpa kepentingan, oke. Ya, kalau sudah serius tidak ada, banyak kepentingan, sampai kiamat tidak bisa selesai. Sulit ya? Sulit, sampai Sulit. sekarang aja saya lihat dari hulu sampai hilir belum selesai. Dari manusianya dan sampai pemrosesan belum selesai. Nah, akhirnya program-program yang mereka lakukan karena hilirnya belum selesai, terpaksa mereka push di hulunya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan persoalan sampahnya kamu sendiri? Mereka nggak bisa menyelesaikan. Tapi nih, Pak, ya, kalau setahuku ya di Denpasar ini kan aku tinggal di Denpasar, sebenarnya nggak jauh dari sini. Katanya, sampah-sampah di rumah itu udah nggak mau diambil sama Banjar kalau nggak dipisahkan antara organik sama non-organik gitu loh. Iya, menjadi persoalan kan sekarang, apakah setelah sampah dipilah dari rumah, bukan dari sumbernya bukan dari rumah aja deh. Kalau saya pengamati, maaf dulu orang, matanya saya ada kemana-mana. Itu ada kantor, ada pasar, ada pabrik, itu mereka udah bisa memilah nggak? Seperti tadi pagi aja saya di alun-alun itu sampahnya masih tercampur. Seharusnya ngomong masalah terpilah itu semua diedukasi, di rumah, di kantor, di pabrik harus diedukasi. Betul, Nah, yes. nah, nggak apa-apa itu ini baru proses pemilahan. Setelah dipilah itu apakah kita sudah ready, sudah siap dengan pemrosesan ini? Oke. Paham nggak Dipa? Ini dipilah, oh organik akan keluar, kalau nggak salah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, itu organik itu, apakah sudah diproses setelah dipilah itu? Iya ya, benar-benar ya. Nah, kalau Selasa, Jumat itu sampah anorganik itu sudah diproses. Itu ada sampah residu lagi, ada sampah B3, paham mereka itu. Ribet, rumit, ini yang harus diedukasi di sekolah dulu, supaya mereka paham mana yang disebut sampah organik. Organik itu ada organik kering, ada organik basah. Oke, berarti nggak semudah itu untuk, nggak cuma masalahnya organik ini non-organik. Yang terjadi ini hilirnya belum siap juga. Oke, Kita punya pemrosesan untuk masalah sampah yang terpilah ini kan belum. betul betul. Nah, maaf, tetapi kami sudah memberikan contoh ya bahwa saya di Maludong itu udah selesai persoalan ini. Oh, Ada tebal modern untuk organiknya, daur ulangnya kita dan selesai deh itu. Karena keinginan kami mau menyelesaikan. Nah, pertanyaannya, keinginan kamu bagaimana? Mau menyelesaikan atau tidak? oh ya mau dong. Ya, Diva mau, yang lain mau enggak? Terutama pemimpin-pemimpin ini mau enggak? Belum tentu ya. Nah, kalau pemimpin tidak mau, yang di bawahnya bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Berikanlah kami sebenarnya di Maludong kan
Berilah kami contoh-contoh di pemimpin itu ingin menyelesaikan persoalan, berikan contohnya dari pemimpin-pemimpin itu. Bet Misalnya kantornya, misalnya setelah kantornya selesai baru kami, "Oh, kami aja bisa," baru bilang begitu, "Kami aja bisa." Kalau saya bilang, "Kami aja bisa." betul. Berarti di sini memang dibutuhkan, tokoh atau orang yang bisa kasih influence ke masyarakat banyak. Sebenarnya masyarakatnya Cerita, gampang deh, gim gampangnya gampang, berikan kami contoh. Sekarang yang kita lihat kan contoh yang tidak mencontohkan. Ya, sebenarnya di kita-kita ini sebenarnya sedikit bicara di Maludong itu, banyak kerja dan banyak contoh. mhm, nggak cuma banyak bicara ya, tapi Iya, kerja. sebenarnya Kak, saya ini bukan orang bicara. Saya kan banyak pengalaman di luar aja yang saya tidak banyak bicara. Benar Diva, saya ini kalau diajak bicara seperti narasumber ini, bisa yang A tuh keset duluan gitu, karena kami bukan orang bicara, kami orang lapangan. Oke, I see. Oke, paham paham paham. Lalu nih Pak, dalam menjalani upaya tersebut nih, kan ada ke edukasi ke sekolah, terus kemudian ke lapangan, terjun ke lapangan langsung, ada nggak sih, tantangan yang buat melulung tuh kayak, bebel banget nih, gitu, untuk dihilangkan masalahnya? Dan Di setiap kegiatan pasti ada tantangan. oh, boleh diceritakan Mbak, sedikit? Tantangan yang paling seru adalah, Oh, seru tantangannya. ya, Gimana tuh? kalau kegiatan kami itu tidak didukung oleh komponen lain. Oh ya? Ya, misalnya mau clean up harus diperumit, Oh oh harus izin gini, izin itu biasanya. oh, dapet Sedangkan kegiatan ini kan kegiatan yang akan menyelesaikan pekerjaan kita bersama-sama kan. betul ya, maksudnya kan ini mau dibersihin nih, bahasanya nih Belum bersihin tentu sampahnya. belum tentu keinginan Itu, kita baik itu diterima baik. betul betul. Dan persoalan masalah sampah ini tidak bisa diselesaikan oleh kami, artinya bersama-sama. Bersama-sama ini kalau artinya ditolak itu menjadi persoalan kami, itu dah tantangannya ini. Lalu gimana nih Pak Maludong untuk, Tetapi selama ini kami bertujuan baik, ya kami jalankan aja. dijalani aja gitu Pak? Jalanin aja. Biar alam yang menyeleksi kalau ini. Serem ya, udah seleksi alam udah serem nih. Kalau Oke, menurut saya kan memang seleksi alam. betul. Saya aja mau melakukan ini karena saya diseleksi juga. Kok saya gitu? Kok saya konsisten juga gitu? Pasti ada dorongan yang di atas juga. Nah, jadinya kami bisa sampai sampai sekarang ini mudah-mudahan terus-menerus sampai persoalan kita masalah lingkungan selesai itu. Dan kami akan berbicara apa adanya Rifa itu. Bahwa kami pun tidak bisa akan berjalan tanpa disupport orang lain. Karena kami anggap persoalan kami, karena keseriusan kami itu semakin banyak yang mengajak kami untuk berkegiatan ini kan perlu biaya. Yes. Perlu biaya, apalagi besok kami diundang oleh SD dan kami harus biaya dari transportasi, support-supportnya kami ke mereka, itu perlu biaya sebenarnya. Betul. Itu udah tantangannya. Semakin besar kami perlu dukungan bersama-sama supaya Maludong itu bisa bergerak lagi gitu. Yes. Kalau nanti sudah kami nak punya dana, ya kami akan berjalan tetapi jalannya kami agak lambat. Sedangkan persoalan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Urgensinya tinggi. Iya, kalau kamu satu sisi pariwisata ngebut itu, satu sisi penyajian pariwisata ini seperti ini gitu. Iya betul.
Masa disaji tempat kita yang kotor. Saya paham, saya orang pariwisata. Pariwisata hidup karena Bali ini. Bali ini karena apa? Karena ada budaya, karena alamnya yang bagus. Dulu sampahnya sedikit itu. Sekarang turis banyak, sampah banyak. Mengapa ada sampah banyak? Ini karena kita tidak memperhatikan persoalan itu. Berarti sebenarnya pariwisata sama masalah yang dicoba untuk diselesaikan Maludong berkaitan erat ya, Pak? Sangat sekali karena orang banyak. Ya kalau orangnya memang peduli dengan persoalan ini, tidak apa-apa. Ya kalau datang orang-orang yang tidak peduli, ya jadi persoalan. Yang datang ini kan bukan turis-turis di luar negeri aja, orang lokal aja ya. Kalau orang lokal ini tingkat kesadarannya rendah, terus kita tidak punya aturan di dalam daerahnya kita, ya begini aja. Datang sampah, bersihin, besok datang. Nah gitu pertanyaan selanjutnya, gimana sih implementasi keberlanjutan atau, SDG mana aja sih yang dicolek sama Maludong? Sebenarnya kami itu kan sudah konsisten, itu artinya berkelanjutan dalam arti begini ya. Berkelanjutan kami cuma tidak diedukasi sekarang. Karena persoalan masalah sampah itu tidak bisa diselesaikan cuma edukasi aja. Betul. Edukasi penting gitu. Tetapi setelah edukasi mereka menghasilkan sampah, diapakan? Ini menjadi persoalan berkelanjutan kami. Edukasi lalu aksinya yang Iya, setelah aksi itu menghasilkan ini, habis itu diapakan? Yang terjadi kan dengan persoalan masalah sampahnya kita itu dalam proses yang terjadi sekarang ini adalah proses pemindahan sampah aja. Belum saya lihat ada dengan proses penyelesaian, proses keseriusan untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang lebih besar dan proses yang lebih besar untuk menyelesaikan ini. Buktinya aja ada tempat yang paling terakhir yang di tempat DPA itu kan penuh. Itu apa artinya? Artinya sampah kita belum ada pemprosesan. Cuma ada proses pemindahan. Oke, kalau dari Maludong sendiri itu kan suka batch clean up dan lain-lainnya ya, Pak. Itu biasanya sampahnya Sampahnya kami proses sendiri. proses sendiri itu kayak gimana tuh, Pak? Boleh diceritain? Ya artinya prosesnya selesai dan kami tidak bisa menyampaikan. Oh, oke. Berarti, pokoknya Maludong punya, cara Kami yang untuk pasti proses. kami tidak memindahkan sampah dari hasil kegiatan itu. Oh, gitu. Oke. Tapi pokoknya aman lah ya, Pak, sama apel dong? Habis? Habis. Oke. Kemudian nih, Pak, apa sih yang menjadi, inspirasi atau apa yang terus memotivasi, Pak Komang dan teman-teman Maludong lainnya untuk terus Terus, konsisten nih? nah kami bisa terus ya karena kami melihat persoalannya. Oke, gimana tuh, Pak? Persoalan nggak habis. Oh ya berarti selama belum masih ada terus sampah nih, Ya kagak, kami kan ingin selesai dulu, baru kami selesai dah Maludong buang sampah sembarangan, mungkin menjadi Maludong korupsi. oh, duh, oke oke. Kan persoalan sampah aja belum selesai, jadi Maludong itu akan tetap di posisi ini. Ditambah mengapa kami jalan terus, karena kami disupport oleh anak-anak muda lagi. Itu yang membuat kami jalan terus. Situ Ternyata apa pergerakan kami diterima oleh anak-anak muda, jalan Oke, berarti kuncinya dari Maludong itu adalah, dapat dukungan dari anak-anak muda yang juga ingin memberantas masalah Iya, sampah ini. ternyata kami jalan, anak-anak muda menerima. Dan nggak akan berhenti sampai Iya, tuntas. kalau sudah terima kami harus ngebut terus itu jadi. Jangan berhenti ya, Pak? Ya istilahnya kami jalan terus diisi bahan bakar ngebut terus gitu jadi. Terus. Oke, paham. Bener bener bener. Lalu nih, Pak, ini kan udah, berapa tahun, Pak, totalnya berarti? Kami dari 2009 sekarang hampir Hampir 2025? dua ribu Belasan dua tahun dua lah ya? 45. Nah, itu kira-kira dampak yang udah dihasilkan sama Maludong setelah beach cleanup, edukasi, kira-kira Yang pasti tingkat kepedulian masyarakat itu udah terbangun, terutama anak-anak muda. Kami kan anak muda melihat generasi akan datang. betul? Kami di posisi anak muda, nantinya sekian tahun pasti ada perubahan.
Oke, perubahan Pasti. seperti apa nih yang diharap Perubahan perilaku mereka, lebih peduli terhadap bisa bertanggung jawab dengan persoalan sampahnya mereka. Nah, yang perlu ditambah sekarang, proses di hilirnya, paham ya? Sekarang udah sadar, sadarnya dalam arti mereka sudah menempatkan sampahnya di tong sampah. Itu kan sudah sadar, tidak membuang sembarangan. betul, Terus ditambah sekarang fasilitas, masa harus tong sampah satu aja, harus ditunjang dalam fasilitas. Nah, siapa yang punya tanggung jawab untuk menempatkan fasilitas? Kan ada orang. Nah, kalau tidak didukung oleh fasilitasi, siapa masih peragak? Tidak selesai, masa persoalan sampah itu bisa diselesaikan dalam satu tong sampah? Kan dibilang, "Ayo memilah sampah." Memilah itu udah kita harus siap-siap untuk tempat pemilahannya, termasuk pemrosesan ini. betul. Ya, Ah, yes. ini dulu satu, sekarang menjadi dua terpilah. Setelah terpilah ini diapakan? Apakah menjadi satu ditaruh di satu tempat? Oke. Nah, seharusnya terpilah ya, terpilah juga pemrosesannya. Nah, pertanyaannya sudahkah ini dan ini? Ini kan baru orangnya suruh memilah sampah di rumahnya mereka, mungkin mereka bisa. Tetapi ada publik kah? Ada pasar, ada semuanya, mereka akan membawa sesuatu yang harus mereka tempatkan. Sudah siapkah? Ini menjadi pertanyaan saya. Dan belum terjawab sampai sekarang ya, Pak? Iya, apakah setelah atau tong sampah terpilah ini ada, masyarakat bisa menghargai atau menjaganya ini? Ini dah perlunya adalah kepedulian masyarakatnya itu. Berarti meskipun inisiasinya sudah bagus, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan Oh, selanjutnya. masih masih proses kita masih jauh Yes. untuk menyelesaikan persoalan sampah ini, proses kita masih jauh. Hulunya belum selesai, hilirnya belum selesai. Tuh. Karena kan ada aksi, ada kesadaran dari Ada kesadaran masyarakat diri dari manusianya. Ini belum, ini tingkat kesadarannya masih masih rendah lah ya, masih masih rendah. Kalau saya ditanya, "Gimana Pak Bemo, Om Bemo itu?" Kalau saya lihat lapangan masih rendah, lihat aja kenyataannya habis ngerokok, seenaknya tangannya begini, wah, habis makan begini, artinya apa? Di sini belum ada, di otaknya ini belum ada tingkat kesadarannya, oke. Kalau kepeduliannya. kalau tingkat kesadarannya aja masih rendah, gimana mau berlanjut ke aksi? Gitu. Itu terjadinya lama. Saya fair aja ya, saya melihat begitu itu. Mengapa saya agak tegas, agak serius menyampaikan, ayo dong lakukan kedua sisi ini. Ini tingkat kesadaran manusianya sudah terbangun, ini siap-siap, ini sudah siap-siap dihilirkan dalam prosesnya ini. Nah, ini kan belum, karena terlalu banyak kepentingan di sini. Jadinya enggak selesai. Itu yang sulit lah ya, Pak, banyak kepentingan-kepentingan. Ya, kan boleh saya nyampaikan begitu karena ya kepentingan saya lihat. Kalau kepentingan satu, dalam arti ya, satu kepentingannya saya ingin menyelesaikan persoalan pasti bisa. Coba negara-negara lain yang sama dulu. Saya tanya negara lain 30 tahun juga, tetapi dia punya target dalam 3 tahun itu selesai. Sekarang hasilnya, kok kita kapan? Coba tanyain itu, ya nggak susah. Kalau saya ditanya, kapan? Targetnya seperti apa? Berapa tahun? Nggak mau. Seperti apa? Kalau saya, ya saya punya target. Berapa tuh targetnya? Berapa? Targetnya sebenarnya dari kami itu ada 12 tahun, dari anak-anak sekolah itu sampai SMA. Sebenarnya udah selesai. Ah, sudah selesai ya harusnya ya? Harusnya coba deh. Coba saya aja sekolah terus saya gembleng tentang ini, tentang persoalan ini. Tentang dampaknya, tentang apa. Kamu begini kan dampaknya kepada kamu. Pasti selesai dari manusianya. Betul. Seharusnya membicarakan persoalan masalah sampah itu berbicara tentang pendidikan sebenarnya nih. Kalau memang terjadi persoalan ini, kurikulumnya tambah ada di pendidikan ini. Oke. Saya lebih asik kalau saya di samping saya bukan dinas DLH. Seharusnya di samping saya ada dinas pendidikan. Saya pasti akan mohon supaya dinas ini betul-betul mendidik
murid-muridnya di dalam lingkungan ini, menyelesaikan persoalan lingkungan. Oke, kepada Dinas Pendidikan? Ya, itu aja mohon, berikanlah kami anak-anak yang disiplin. Oke. Itu tambahan kalau saya bisa mohon ya, mohon kepada dinas yang berhubungan dengan ini, tolong cetaklah manusia-manusia yang bermental disiplinnya yang tinggi. Betul. Ini yang paling penting bagi kami dulu. Kalau ini disiplin belum ada, rasanya kita tidak bisa bersaing. Benar nih Pak. Betul, Pak. Saya melihat pendidikan Cina, Korea, Jepang itu dasar-dasar ini ya mereka utamakan gitu ya. Saya iri ya sebenarnya. Tetapi saya melihat sekarang anak-anak ini tingkat kedisiplinannya kurang. Betul. Nah, bagaimana kita akan bersaing, bagaimana kita akan maju nih Pak, maaf loh nih Pak. Karena kalau boleh jujur memang agak mengkhawatirkan sih ya Pak, karena bukan, dari sisi itu aja, tapi juga melembar ke yang lain-lainnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kedisiplinannya dalam membuang sampah. Ya karena kita ngomong bicara sampah soalnya kan harus ke sana jadi ngomong. Oke. Itu kan, tadi target Bapak 12 tahun ya? Lalu nih misalnya dari Ya anggap udah paling lama 15 tahun. oh, itu kan 15 tahun ya Pak ya? Iya. Eee, Tambah lagi kalau 15 tahun, 16 tahun sampai mahasiswa jadinya. oke. Tapi itu kan masih agak terlalu jauh ya Pak. Let's say 5 tahun ke depan dulu deh, 5 harapannya untuk, Maludong Community dan dampaknya, untuk kalau saya tetap di posisi ini. Karena saya tidak punya domain yang ke arah yang kemana. Sebenarnya kan ada regulasi yang harus, dilakukan, harus ada sanksinya. Coba yang paling cepat yang bisa kita selesaikan persoalannya, kalau ada regulasi, kalau ada aturan yang ketat. kalau itu ya aku agak inget juga, di Siapa buang sampah langsung kena 50 juta dia, ngereksek dia langsung. itu kayak di Singapura berarti ya, Pak, ya? Iya, memang harus dilakukan seperti itu. Satu sisi kan saya udah bilang saya bisa nggak punya domain di sana sama, mengedukasi, seharusnya dua sisi ini dilakukan. Seperti pemerintah kan banyak aturan, Perdagri ini, Perdagri itu. Tadi pagi saya dapat ini plang-plang ini cuma pajangan aja. Cuman untuk Pajangan dilarang gila jualan, dilarang rokok, dilarang, buang sampah, itu saya lihat pajangan aja. Termasuk ada perdanya, sanksinya ada, kena sekian, tahun, kena sekian juta. Ini saya lihat pajangan, seharusnya buat regulasi atau aturan langsung eksekusi, konsisten. berarti dari sisi pemerintahnya apa namanya, tumpul gitu ya, nggak terlalu peduli gitu, dari Ya itu pemerintah. udah coba ada, mengapa saya tanya, 5 tahun itu susah juga. Ya, Apa yang, untuk target 5 tahun ya tetap di posisi ini gitu. Kalau saya bisa membuat aturan dan membuat ini, saya akan membuat pengawasan lagi karena kelemahannya di sana. Ada aturannya, ngawasin siapa? betul betul. Terus sanksinya, bila perlu membuat efek jerah itu apa yang seperti disampaikan di Singapura, ya ikutin aja kalau itu yang terbaik. Kalau itu yang terbaik dan bisa merubah secepatnya, lakukan itu. Tetapi sudah siap nggak? Kita bisa buat aturan aja, tetapi kita belum siap dalam arti pengawasan dan lain-lainnya itu. Saya lihat itu aja. Betul betul, Ya, masih lemah dalam, pengawasan. ya sebenarnya kalau itu bisa kita lakukan, pasti cepat persoalannya ini bisa kita selesaikan. Betul. Itu yang paling cepat ya. Kita targetnya 15 tahun, ada yang lebih cepat 15 tahun adalah seperti itu aturan itu. Tidak memandang siapa itu aturannya. Pejabat kena itu. Yang menjadi persoalan itu, mereka dah siap dah, dengan dibuatnya peraturan. Saya takutnya pejabat yang kena, yang buat peraturan kena. Itu yang menjadi persoalan. Kalau saya berani karena saya sudah melakukan itu, membuang sampah saya sangat hati-hati sekali itu, dan tidak pernah lagi itu. Karena saya sudah terlatih itu, melatihkan diri. Nah, sekarang sudah mereka melatih itu. Oke. Itu yang menjadi persoalan kita.
Oke, tadi kan Bapak udah menyampaikan pesan nih untuk, dinas pendidikan dan, pemangku kepentingan lainnya. Nah, kalau untuk masyarakat luarnya sendiri nih dan teman-teman, penonton YouTube-nya ETB, apakah, Pak Komang punya pesan? Ya, pesannya saya, kalau ingin kehidupannya berlangsung ya kita ngomong kehidupan karena manusia ya perlu hidup. Jagalah bumi ini itu. Bagaimana menjaga bumi ini? Lakukan hal yang paling simpel aja gitu. Karena kalau ini nggak dilakukan dampaknya besar sekali itu. Artinya apa yang kita harus lakukan tuh? Jangan membuang sampah sembarangan deh. Malu dong itu. Malu dong, Nah itu aja pesannya saya. Kalau Anda bisa melakukan ini, dampaknya bagus untuk alam ini, dampaknya bagus untuk kita. Itu di. Itu aja harapannya simpel aja deh. tuh guys, dengerin, pesan dari Pak Komang, pendirinya Maludong Community. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup itu. Cukup. Ya, ya baik. Udah capek ya? Baik. Iya. Tadi juga, aku cukup sedih sih karena melihat realitanya kan juga aku lihat setiap hari masih ada yang buang sampah. Ayo Nadifa, kita bersama-sama dengan adanya ekoturism apa besi kata-kata tourism ini, ayo Ekoturism. dong. Nah, menjadi pertanyaan saya ini tambahan aja. Ada hotel, ada restoran dan lain-lain itu. Seberapa besar tanggung jawabnya terhadap ini? Oke. Apa turisnya cuma tinggal di hotel aja? Oke, jadi kalau di Hotel itu dan lain-lain itu seberapa besar sumbangsihnya terhadap termasuk kami itu. Sebenarnya apa yang kami lakukan adalah membantu Anda juga gitu. betul. Kalau sudah alam itu bagus kan dampaknya tamunya datang, hotelnya penuh. Kan gitu, kamu bisa bicara bagus juga di luar negeri bahwa Bali itu sudah siap dengan turis. Yang terjadi sekarang kan kita promosinya apa? Paling promosinya hotelnya aja gitu. Yang jauh-jauh aja coba lihat di dekat-dekat ini semua persoalan sampah yang terjadi. Maaf dulu itu. Sekarang yang terjadi kan sampahnya kita mengkap-mengkap. Apa istilahnya ya? Mengkap-mengkap itu ya. Sembunyi-sembunyi. Mhm. Yang saya lihat sembunyi-sembunyi banyak di desa itu belum bisa menyelesaikan persoalan sampahnya. Oh, dilintas, oh bersih sekali, coba lihat di tebing-tebing. Oh, Semuanya itu banyak sampah. sekali. Ya. Per aja saya bilang, kita stop dah dulu. Kalau saya dibilang, stoplah dulu turis. Yang perlu yang perlu dilakukan adalah pembenahan Bali itu sendiri. Gitu. Benahin dulu, introspeksi dulu. Sebenarnya pada waktu pandemi itu kan kita disuruh introspeksi diri. Membenahin rumahnya kita. Dia seperti itu. Diam dulu ya. Itu disuruh dulu. Bersihin rumahnya kamu dulu ya. Dulu kan kamu bilang setiap kita ajak clean up, bilang sibuk. Karena turisnya banyak. Sekarang turisnya kami stop dulu. Gitu dulu itu. Ya, sekarang kamu bersih-bersih dulu. Nah, tidak dilakukan, saya takutnya ada kejadian yang lebih besar daripada pandemi ini lagi. Oke. Itu takutan saya. Dan kita harus sudah siap-siap itu. Nah, sebelum terjadi yang begitu, ayo kita lakukan bersama-sama deh. Jangan terlena istilah. Jangan hengkang-hengkang, banyak tamu, tenang. Tapi dilupakan masalah yang sesungguhnya. Dilupakan, saya lihat dilupakan. Dilupakan. Maka dari itu, yuk untuk teman-teman, ekoturism Bali di luar sana, mulai dari langkah paling awal, jangan buang sampah sembarangan. Betul, Pak? Iya, dan dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri aja, dari sekedar buang sampah di rumah jangan jangan di apa namanya,
Jangan ngasal. Jangan ngasal. Di jalan juga jangan dilempar gitu aja, kayak rokok, puntung rokok gitu-gitu ya, plastik, itu sebaiknya dibuang ke tempatnya yang sudah disediakan. Simpel aja. Gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Pak Komang, dan Pak Komang juga udah jelasin panjang lebar bahwa, di Maludong Community ini bukan cuman clean up, tapi juga ada edukasi ke sekolah-sekolah. Karena, dalam membuang sampah itu harus dimulai sejak dini. Karena, untuk membentuk kebiasaan dan karakter yang disiplin dalam membuang sampah terutama ya, Pak, ya. Dan masalah sampah ini adalah masalah semua orang ya, Pak, ya, mulai dari pemangku kepentingan sampai masyarakat kecil itu sendiri. Karena kita-kita juga yang bakal ngerasain dampak dari sampah yang nggak pernah diolah dan diselesaikan, gitu. Oke, sekian untuk podcast kita bareng Pak Komang dari Maludong Community hari ini. Sampai jumpa di